Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam agenda kajian intensif virtual IKADI materi akhlak ya, untuk angkatan kedua. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat bimbingannya, tuntunannya, kita semua bisa mendapatkan nikmat Islam seperti sekarang ini. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Satori pada malam hari ini berkaitan dengan materi akhlak untuk kajian intensif virtual IKADI. Maka tak perlu panjang lebar, mari kita buka kajian pada malam hari ini dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disiapkan alat tulisnya, disiapkan niatnya dan juga seluruhnya untuk mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Kepada Ustaz Satori, ahlan Ustaz. Ya, kepada Ustaz Satori kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Evan. Sudah nampak ininya? Screen-nya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman di kajian Islam virtual IKADI, KIF IKADI malam hari ini dengan tema insya Allah kita ingin bicara tentang akhlak, yakni seni mengelola akhlak. Ya. Seperti apa sih seni mengelola akhlak itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau bicara soal akhlak ya, maka ada banyak definisi ya, yang disampaikan oleh para ulama. Salah satunya yang disampaikan oleh beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab beliau Minhajul Muslim. Ya, beliau menuliskan di kitab beliau itu, akhlak, kata beliau, adalah hayatun rasikhah fin nafsi, ya, tasduru anha al-af'al al-iradiyah al-ikhtiyariyah. Jadi kata beliau sikhah, jadi dorongan yang sangat kuat, ya, sangat kuat fin nafsi, di dalam diri, ya, di dalam diri kita, ya, tasduru, yang kemudian keluar anha, dari dorongan itu. Apa yang keluar? Al-af'al al-iradiyah al-ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena kehendak sendiri dan pilihan sendiri. Itu pengertian akhlak, kata beliau, dorongan yang sangat kuat di dalam diri yang memunculkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya dua, iradiyah dan ikhtiyariyah. Iradiyah itu atas kehendak sendiri, al-ikhtiyariyah atas pilihan sendiri. Nah, karena itu wujud akhlak adalah perbuatan. Jadi sesuatu yang nampak, bukan sesuatu yang nggak nampak, meskipun sesuatu yang nampak itu munculnya dari yang tidak nampak, yakni di dalam hati.
Ya, karena itu tidak salah kalau akhlak itu dikaitkan dengan hati, karena memang dari situlah munculnya akhlak. Tetapi sesuatu itu hanya akan dikatakan akhlak kalau muncul dalam sikap, ya, dalam perbuatan, dalam tindakan. Nah, karena itu akhlak kalau didefinisikan lebih lengkap, lebih luas, itu adalah perbuatan yang dilakukan atas pilihan sendiri. Kita sebut sebagai iradiyah ikhtiyariyah. Jadi pilihan sendiri, kehendak sendiri. Berulang-ulang. Berulang-ulang hingga akhirnya membekas menjadi watak tabiat hidup. Jadi itulah yang namanya akhlak. Karena itu tidak salah kalau orang mengaitkan akhlak itu dengan tabiat seseorang. Nah, karena itu riwayat terjadinya akhlak adalah ketika seseorang melakukan perbuatan tertentu, perbuatan itu kemudian diulang, akhirnya membekas menjadi watak tabiat hidup. Ya, contoh sederhana perbuatan yang kemudian disebut akhlak adalah ada orang yang setiap kali dia melihat sampah, ya, dia ambil, kemudian dia buang ke tempatnya. Kapan lagi? Iya, dia ambil sampah, dia buang ke tempatnya. Terus setiap kali dia lihat sampah, dia ambil, dia buang ke tempatnya. Iya. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, akhirnya menjadi watak dan tabiat. Pokoknya asal lihat sampah, ya, dia nggak bisa kalau nggak ngambil. Dia mengambilnya dan kemudian dia membuang ke tempatnya. Nah, maka membuang sampah, ya, dalam contoh seperti ini sudah menjadi akhlak hidup dia. Ya. Ada orang yang setiap kali dengar adzan, pokoknya dia tinggalkan semua yang dia sedang lakukan, langsung ke mesin sholat. Dengar adzan, tinggalkan mesin sholat. Terus menerus berulang, akhirnya kemudian segera ke masjid untuk sholat berjamaah itu menjadi watak tabiat hidup. Nah, berarti dia punya akhlak. Akhlaknya adalah segera ke masjid begitu mendengar suara adzan. Nah, karena itu nanti kita akan melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kriteria ya, amal yang layak disebut akhlak. Kalau dua kriteria ini ada pada amal-amal kita, maka amal itu sudah menggambarkan akhlak kita. Ya, sudah menggambarkan akhlak kita. Apa dua kriteria itu? Yang pertama spontan. Jadi kita melakukan perbuatan itu spontan. Ya, spontan itu artinya nggak pakai mikir. Iya. Nggak pakai mikir, nggak pakai menimbang. Ya, pokoknya saya lihat sampah nggak pakai mikir. Ah, itu kan yang buang bukan saya. Masa saya yang harus membersihkannya, membuangnya ke tempat sampah? Iya. Nggak pakai mikir begitu. Diambil nggak ya sampah ini, diambil nggak ya? Pakai mikir dulu, meskipun akhirnya diambil, ya akhirnya diambil, itu belum bisa menjadi akhlak. Ini dilakukan tidak spontan. Jadi sebab perbuatan itu sekali lagi dikatakan akhlak pertama karena spontan. Dan pengertian spontan ya tanpa mikir, tanpa menimbang. Adzan, tinggalkan, nggak pakai mikir. Itu tanggung nih goreng tempenya itu, tanggung nih makunya, nggak pakai tanggung. Jadi ya udah, walau lagi makan tempe, ya hentikan dulu makan tempe. Ya, pokoknya spontan. Itu kriteria pertama, sebuah amal masuk kategori akhlak. Nah, yang kedua konstan. Ya, konstan itu artinya terus-menerus. Jadi tidak lagi mengenal waktu, mengenal tempat, mengenal keadaan terus-menerus. Nah, itu pertemuan antara spontan dan konstan ini akhirnya menjadi akhlak seseorang. Ya, menjadi akhlak seseorang. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang itu akhlaknya adalah menjaga wudhu. Jadi asal wudhunya batal itu udah, ya nggak pakai mikir lama, saya harus segera wudhu. Batal lagi segera wudhu. Dan itu dilakukan terus-menerus. Nah, itu berarti dia punya akhlak menjaga wudhu. Ada orang yang pokoknya asal ketemu orang itu senyum, ya sapa. Walau nggak kenal, ya disenyumi, disapa. Spontan. Nggak pakai mikir, saya kan nggak kenal dia, ngapain saya senyum. Meskipun akhirnya senyum juga,
Nah, itu belum akhlak. Ya. Jadi sekali lagi akhlak itu nggak pakai mikir. Iya, dan dilakukan secara terus menerus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ingin bahas ya, bagaimana kemudian akhlak ini terbentuk. Nah, ini yang kita sampaikan di awal tadi, ada seninya. Ya, ada seninya. Seninya di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa akhlak itu adalah perbuatan yang menjadi pilihan kita. Kalau pilihan kita berarti pilihan hidup. Ya. Ada orang yang pilihan hidupnya ya tadi ya, disiplin dalam soal membuang sampah. Ada orang saya pernah lihat itu, beliau pokoknya nggak bisa diem, nggak bisa membiarkan ada sesuatu itu terpasang tidak sesuai dengan semestinya. Iya, saya pernah ketemu dengan beliau ini, beliau tamu ini. Jadi dimanapun pas masuk ke ruang tamu itu, beliau melihat ada lukisan yang masangnya itu nggak lurus, sama beliau dibetulin. Ya kursi gitu ya, agak melenceng itu beliau betulin. Meja juga beliau betulin. Oh itu memang berarti sudah menjadi pilihan beliau. Ya, pokoknya asal ada sesuatu yang nggak rapi, beliau rapiin. Ada sesuatu yang nggak lurus, beliau lurusin. Nah, itu pilihan hidup. Dan akhlak memang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu aslinya adalah pilihan hidup. Artinya, orang tidak akan mungkin memiliki akhlak kalau dia hidup belum punya pilihan. Iya, kalau dia belum punya pilihan. Jadi akhlak itu sebenarnya adalah soal pilihan. Soal pilihan, yakni pilihan hidup. Nah, kalau akhlak itu ada kaitannya dengan pilihan hidup, maka kita melihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihan hidup itu tidak bisa lepas dari kepentingan. Pilihan hidup itu tidak lepas dari kepentingan. Jadi di balik pilihan-pilihan hidup kita itu sebenarnya pasti ada kepentingan. Nggak mungkin sama sekali nggak ada kepentingan. Nggak mungkin. Pasti di balik semuanya ini ada kepentingan. Nah, tinggal masalahnya kepentingan apa? Nah, dalam bab akhlak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara soal kepentingan hidup itu ada dua jenis. Ada yang kemudian kepentingannya adalah kepentingan duniawi. Iya. Artinya pilihan hidup seseorang itu didasarkan pada kepentingan duniawi. Iya. Pilihan-pilihan hidupnya itu didasarkan pada kepentingan yang sifatnya duniawi. Ada. Iya, ada. Nah, sehingga kepentingan duniawi ini betul-betul mempengaruhi dirinya, mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi perasaannya. Nah, kelak kepentingan hidup inilah yang akan membentuk akhlak seseorang. Nah, tergantung kepentingan hidupnya yang mana, duniawi atau ukhrawi. Ini dua kepentingan hidup yang tidak sama. Duniawi dan ukhrawi itu ibarat arah yang berbeda. Nah, tetapi keduanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama akan menjadi cikal bakal terbentuknya akhlak. Hanya saja, nah ini hanya sajanya. Kalau orang mendasarkan kepentingan hidupnya adalah kepentingan duniawi, betul-betul kepentingan duniawi. Saya mau bersahabat dengan dia, iya. Apa dasarnya? Soalnya dia punya mobil. Kalau saya dekat sama dia kan, saya bisa memanfaatkan mobil dia. Nah itu berarti kita memilih menjadikan dia sahabat hidup saya, itu kepentingannya adalah kepentingan dunia. Tapi beda halnya kalau kemudian saya kok pengen sekali bersahabat sama beliau. Kenapa? Beliau ini ilmunya banyak, hafalan Qurannya banyak, hafalan hadisnya banyak. Iya, orangnya juga jujur, orangnya amanah, orangnya pokoknya baik. Nah, saya kalau bersahabat sama beliau, minimal saya belajar banyak ya, tentang nilai-nilai hidup. Saya bisa mendapatkan ibrah, ya, pelajaran yang berharga bagi hidup saya. Bisa hidup bersahabat dengan beliau. Nah, itu berarti kita memilih hidup bersahabat dengan beliau, kepentingannya kepentingan apa, Bapak Ibu?
ukhrawi. Kepentingannya adalah ukhrawi. Jadi sekali lagi, apapun pilihan hidup kita tidak akan lepas dari kepentingan duniawi atau kepentingan ukhrawi. Tidak akan lepas dari kepentingan, tinggal masalahnya kepentingannya adalah kepentingan duniawi atau kepentingan ukhrawi. Nah, tentu tidak akan mungkin ada pilihan kecuali pasti ada akibat. Pasti akan ada akibat. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau seandainya kita menjadikan kepentingan duniawi itu yang menjadi landasan bagi kepentingan hidup kita. Akibat yang muncul adalah apa yang kemudian disebut dengan ghaflah. Ghaflah. Apa itu ghaflah? Lalai. Apa yang dilalaikan? Ukhrawi. Iya. Jadi menyebabkan dia tuh lupakan nilai-nilai ukhrawi, nilai-nilai akhirat. Iya, ya sebagai contoh misalnya ada orang dagang. Dan kepentingan dagang dia adalah kepentingan duniawi. Iya, kepentingan duniawi. Oh, ini saya potensial nih dagang ini. Saya akan jadi orang kaya nih. Kalau saya jadi orang kaya kan saya bisa hidup senang. Saya bisa makan enak. Saya bisa plesir kemana saya mau kalau uang saya banyak. Nah berarti ya, dia dagang itu motifnya adalah kepentingan duniawi. Nah kalau motifnya kepentingan duniawi, akibatnya apa Bapak Ibu? Ghaflah. Maka orang-orang yang berdagang, tapi karena kepentingan duniawi, kita bisa lihat nanti waktu azan, mungkinkah dia akan tinggalkan dagangannya? Enggak. Karena dia berpikir, kalau saya tinggalkan dagangan, saya bisa rugi saya. Kapan saya dapat untung? Apalagi ini pas rame-ramenya. Sholatkan bisa nanti, tapi dapat keuntungan kapan lagi kalau tidak sekarang. Jadi akan menimbulkan ghaflah. Nah, sementara kalau kita meletakkan kepentingan hidup kita di atas nilai-nilai ukhrawi, maka yang muncul apa Bapak Ibu? Yang muncul adalah iman. Yang muncul adalah iman. Apa itu iman? Ya, percaya ke Allah, yakin ke Allah. Ya, percaya dan yakin ke Allah. Jadi dibuat dia tuh akhirnya benar-benar yakin percaya ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai satu contoh, ada orang yang dia suka nolong orang lain. Dia suka nolong orang lain. Nah, dalam dia menolong orang lain itu dia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali kepentingan ukhrawi. Tidak ada yang namanya kepentingan duniawi. Iya. Tidak ada yang namanya kepentingan duniawi. Iya. Kepentingan seutuhnya adalah kepentingan ukhrawi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada akibat yang berbeda antara kita meletakkan kepentingan hidup di atas nilai-nilai duniawi dan di atas nilai-nilai ukhrawi. Jadi pada kasus tadi, saya nolong orang. Ya, kepentingannya apa? Ya, kepentingannya ukhrawi. Saya nggak punya kepentingan duniawi apapun. Kepentingan saya adalah saya nolong dia, ya, saya dapat pahala, saya dapat ridha Allah, ya, saya dapat pujian dari Allah. Nggak ada. Maka apa yang kita lakukan menolong orang lain itu akan memberikan pengaruh. Pengaruhnya adalah kepada iman. Kita menjadi orang yang semakin beriman. Beriman kepada Allah, termasuk beriman kepada hari akhir. Nah, inilah beda akibat Bapak Allah Subhanahu wa taala antara kepentingan duniawi dengan kepentingan ukhrawi. Nah, next-nya apa Bapak Ibu? Nah, ini next-nya. Kalau orang meletakkan hidupnya di atas kepentingan duniawi yang kemudian menimbulkan ghaflah, nah dari ghaflah ini akan lahir apa? Dari ghaflah ini, dari iman dulu ya. Jadi kalau seandainya kita meletakkan hidup ini di atas kepentingan ukhrawi, jadi apapun yang kita lakukan itu lebih karena kepentingan ukhrawi. Hatta kalau seandainya kita dagang nih Bapak Ibu. Iya, itu lebih kuat kepentingan ukhrawinya daripada kepentingan dunia. Ya. Bukan semata-mata keuntungan yang saya ingin cari dari saya dagang ini. Tapi saya niatkan saya dagang ini
untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan yang bisa saya lakukan di dalam saya berdagang ini. Saya dagang dengan jujur, saya dagang dengan amanah. Ya, saya dagang betul-betul orientasinya adalah keuntungan, yang keuntungan ini saya niatkan nanti untuk membantu orang-orang yang susah. Nanti kalau dengar azan ya udah, ya, saya akan lebih mementingkan sholat. Nah, itu kan berarti dagang itu hanya sarana bagi dia untuk bisa mendapatkan sesuatu bagi akhiratnya. Sesuatu bagi akhiratnya. Sehingga kalaulah dengan cara dia jujur, dengan cara dia amanah, ternyata dagangnya rugi, bagi dia nggak masalah. Ya. Yang penting saya tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Saya tidak berlaku zalim, saya tidak menipu. Kalaulah rugi bagi saya nggak ada masalah, karena saya sudah mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga, yaitu akhirat. Ini yang nanti kita katakan tadi akan menguatkan iman. Nah, dari iman ini nanti akan lahir apa yang disebut dengan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Nah, sampai di sini kita jadi paham tentang peran iman bagi akhlak. Iya, peran iman bagi akhlak. Yang iman ini kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dengan judul akidah. Tetapi memang kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah di Quran maupun di hadis, itu sering sekali kita melihat bagaimana Allah dan Rasulullah itu mengaitkan akhlak dengan iman. Mengaitkan akhlak dengan iman. Semisal hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah atau falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaklah dia memuliakan tamu, memuliakan tetangga, atau berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, dia memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu kan akhlak. Berkata baik atau diam itu juga akhlak. Dan itu sumbernya adalah iman. Dan sumber iman adalah kepentingan ukhrawi dalam hidup. Tapi sebaliknya, kalau orang meletakkan kepentingan hidupnya di atas nilai-nilai duniawi, yang muncul adalah ghaflah, lalai. Betapa banyak manusia itu dilalaikan oleh urusan dunia. Dilalaikan oleh urusan dunia. Kakak beradik yang mestinya bersaudara, yang mestinya saling sayang menyayangi, saling bantu membantu, bisa jadi pecah gara-gara apa? Gara-gara kepentingan duniawi bagi waris. Iya, kita sering melihat itu. Bagi waris menyebabkan dua saudara menjadi pecah. Iya, menjadi pecah. Itu kan tanda bahwa kepentingan duniawi itu memang bisa melahirkan ghaflah, dan dari ghaflah ini yang nanti akan melahirkan akhlak mazmumah. Ya. Kalau mahmudah itu terpuji, mazmumah itu tercela. Ya. Bukankah perpecahan itu tercela? Bukankah saling memusuhi itu tercela? Ya. Bukankah saling jatuh menjatuhkan itu tercela? Dan kenapa judulnya ghaflah? Sebenarnya ghaflah itu pengertiannya adalah lalai dalam keadaan orang lalai. Ya. Lalai dalam keadaan orang tidak lalai. Ya contohnya tadi ya, kakak beradik jadi tengkar, jadi pecah gara-gara warisan. Apakah mereka lupa bahwa mereka bersaudara? Kan enggak. Mereka nggak akan lupa itu bahwa mereka kakak beradik. Iya, nggak akan lupa. Tapi mereka kenapa pecah? Ya begitulah namanya ghaflah. Lalai dalam keadaan lalai. Melalaikan sesuatu yang sebenarnya mereka nggak mungkin lalai. Jadi ghaflah ini yang nanti akan melahirkan, memunculkan akhlak mazmumah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian kepentingan hidup ini betul-betul hanya duniawi dan ukhrawi? Pada akhirnya kita melihat ada orang yang dua-duanya diambil. Duniawi juga diambil, ukhrawi juga diambil. Orang-orang yang menggabungkan keduanya ini juga akan melahirkan akhlak. Melahirkan akhlak. Tapi tahukah Bapak Ibu apa nama akhlaknya? Nama akhlaknya adalah akhlak khirbaiyah. Diambil dari kata khirbaun.
Hirba itu artinya bunglon. Jadi ada orang yang akhlaknya itu bunglon. Jadi orang-orang yang dia mengambil kepentingan duniawi dan ukhrawinya separuh-separuh. Duniawi diambil, ukhrawi diambil. Jadi nyampur di dalam dirinya separuhnya duniawi, separuhnya ukhrawi. Jadi ibarat orang dagang itu, ibarat orang dagang, ya kalau dengar azan dia pergi ke mesin. Dia pergi ke mesin. Tapi dia tetap bisa curang di dalam perniagaannya. Kenapa dia curang? Kalau nggak curang, gimana saya dapat? Itu artinya ukhrawinya ada, tapi duniawinya juga ada. Iya. Nah, orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, duniawi ada, ukhrawi ada, diambil separuh-separuh, ya, dia juga akan memiliki akhlak. Tapi sekali lagi namanya adalah akhlak firmaiyah. Dan itu yang kadang ya, nampak betul pada diri kita. Ya. Kadang kita merasa baik dan buruk itu kayak ada di dalam diri kita. Kita rajin ibadah, tapi pengen dipuji orang. Ya, rajin ibadahnya itu ukhrawi, tapi pengen dipujinya dunia. Iya, rajin sholat, tapi milih-milih. Bisinya jelek, nggak mau. Wah, imamnya, bacaannya, suaranya nggak enak, cari yang lain. Sholatnya itu ukhrawi, tapi milih-milih bangunannya, milih-milih karpetnya, nah itu kan dunia. Rajin datang ke pengajian, itu ukhrawi nggak? Ukhrawi. Ya, ukhrawi. Tapi ketika pengajian tuh nyari mana yang snacknya paling enak. Nah, itu kan duniawi. Kalau itu ada terjadi, nah itu berarti ukhrawi dan duniawi kayak gabung. Iya. Bisa kita lihat juga ya di kalangan anak-anak muda dengan menikah. Nikah itu ukhrawi atau duniawi? Ukhrawi kan. Tapi yang dicari yang cantik. Dan cantik itu duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Berarti kan campur di situ. Kepentingan ukhrawinya ada, kepentingan duniawinya juga ada. Nah yang kayak gini, kalaupun melahirkan akhlak, namanya adalah akhlak hirbaiyah. Dan di awal ini, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin sama-sama fokus dulu kepada akhlak hirbaiyah. Memang ya, sepertinya banyak ya di antara ya, saya, kita lah, ya, merasakan akhlak saya ini kayak akhlak hirbaiyah, akhlaknya bunga. Ya, salah satu contoh bagaimana akhlak kita masih bunglon, ketemu teman-teman yang baik jadi baik, tapi kalau ketemu yang teman-teman jelek jadi ikut jelek. Nah itu kan namanya hirbaiyah. Jadi kalau ketemu teman-teman yang baik itu ya mau sholat, mau ngaji, ya, mau tausiah. Tapi ya kalau diajak ke kafe, diajak ke diskotik, kalau teman-teman yang nggak baik ya mau juga. Ini namanya akhlak hirbaiyah. Iya. Hati-hati para ikhwan juga. Kalau ketemu akhwat tuh ya bisa jaga pandangan nih. Tapi kalau ketemu teman-temannya yang bukan akhwat ya kemudian merasa kayak bebas, nah itu gambaran akhlak hirbaiyah. Nah, akhlak hirbaiyah ini ya, sama dengan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah telah merelakan diri menjadi wadah tempat bertemunya sosok mahmudah dan mazmumah. Ya. Dan ini sebenarnya menjadi catatan tersendiri. Bagaimana mungkin sosok mahmudah dan mazmumah itu ketemu? Iya. Itu kalau diibaratkan bertemunya mahmudah dan mazmumah dalam wadah kehidupan bernama diri kita. Kalaulah diri kita itu gelas, dituangkan air bening. Nah, air bening ini kan gambaran mahmudah. Tapi wadahnya kotor. Kotor itu menunjukkan mazmumah. Kira-kira maukah kita meminum air itu? Jawabannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah siapapun tidak akan mungkin mau
minum air yang dituangkan ke dalam gelas yang kotor. Maka inilah yang kemudian menjadi catatan bagi kita ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau akhlaknya masih khirmahiyah, maka kecenderungan kepada mazmumahnya itu lebih kuat daripada kepada mahmudah. Karena mahmudahnya pasti menjadi mahmudah yang nggak ada nilai, ya, mahmudah yang nggak ada pengaruhnya. Iya. Karena sudah terkontaminasi oleh mazmumah. Terkontaminasi oleh mazmumah. Nah, karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang baik akan kehilangan kebaikannya, ya, masih mau menerima keburukan. Ya, saat dia masih mau menerima keburukan. Ya, orang pasti akan kehilangan kebaikan. Ya, minimal kehilangan nilai kebaikannya, esensi kebaikannya, makna kebaikannya. Kalau dia masih mau menerima keburukan. Ya, masih mau menerima sebaik apapun, ya, akan kehilangan kebaikan. Air senikmat apapun akan kehilangan kenikmatannya kalau dituangkan ke dalam gelas yang kotor. Dan ini pada akhirnya masih menjadi catatan kita. Ya, masih menjadi catatan kita. Kita masih mau mendengar nasihat, mendengar tausiah, mendengar orang Al-Quran. Tapi bukankah kita juga masih mau mendengar ghibah, masih mau mendengar gosip, masih mau mendengar cerita buruk orang? Itu kan artinya, iya, kita mau menerima kebaikan, tapi juga mau menerima keburukan. Nah, ini yang kelak nanti akan melahirkan apa yang kita sebut sebagai akhlak ribaiyah tadi, akhlak abu-abu. Dibilang jelek, kok dia masih berbuat baik, dibilang baik, kok dia masih berbuat buruk. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini, ya, kalau kita ibaratkan itu kayak kita pegang HP. Ya, kayak kita pegang HP. Nah, HP itu yang kelihatan apanya Bapak Ibu? Layarnya. Ya, yang kelihatan adalah layarnya. Nah, logikanya, ya, kalaulah hidup itu ibarat pegang HP, ya harus selalu nampak kebaikan dalam layarnya. Ya, harus selalu nampak kebaikan dalam layarnya. Karena siapa seseorang itu salah satunya bisa dilihat dari layar HP-nya. Ya. Kalau ada orang punya HP dan layar HP-nya gambarnya masjid, apa yang kita bisa simpulkan? Ya, kita masih punya kesimpulan baik kan? Wah, ini orang baik nih. Lihat HP-nya, wallpaper-nya, gambarnya masjid. Tapi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang punya HP, gambarnya begini. Apa yang kita bisa simpulkan dari beliau? Dari gambar layarnya seperti ini. Ya, kurang lebihnya ya dia seperti yang ada di layar HP-nya ini. Jadi layar HP itu sebenarnya menggambarkan siapa seseorang. Apakah dia orang baik atau orang yang kurang baik. Ya, jadi kalau gambarnya kumpulan orang yang berdoa, ya, kita masih punya pikiran, ini dia santri. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada orang di layar HP-nya, gambar baiknya ada, gambar buruknya ada. Kalau kita mau bilang apa? Dibilang orang baik, iya. Tapi ternyata di HP-nya ada gambar buruknya, di layarnya. Dibilang orang buruk, ternyata di layarnya ada orang baik. Nah, ikhwafillah, ini semua nanti sebenarnya ada kaitannya dengan soal iman dan ghaflah tadi. Inilah yang nanti akan menjadi latar belakang. Iya, timbulnya akhlak seseorang. Iya. Jadi itu semua sangat bergantung pada iman versus ghaflah. Ya, iman versus ghaflah. Nah, apa itu iman? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita gambarkan iman itu ini, semacam aplikasi kehidupan yang membuat hidup seorang muslim selalu tersambung ke Allah. Artinya,
kalau seandainya kita adalah HP, kita ini adalah HP. Kemudian kita menginstal aplikasi iman, ke dalam diri kita, ke dalam sistem Android hidup kita. Pasti kelak yang akan nampak di layar hidup kita adalah apa saja yang selalu tersambung ke Allah. Apa saja yang selalu tersambung ke Allah. Jadi di layar kehidupan kita akan nampak bagaimana kita sholat, bagaimana kita baca Quran, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita mengaji, bagaimana kita bersedekah. Itu di layar hidup kita akan kelihatan. Jadi selalu tersambung ke Allah. Kalau seandainya yang kita install ke dalam diri kita adalah aplikasi iman, betul-betul tersambung ke Allah, sehingga orang-orang yang aplikasi imannya sudah terinstal baik di dalam dirinya kan punya rumus dalam hidup ini. Rumusnya adalah saya plus Allah sama dengan cukup. Itu orang yang betul-betul aplikasi imannya terinstal dengan baik. Dan pokoknya hidup ini saya plus Allah sama dengan cukup. Cukuplah Allah yang melihat amal saya. Cukuplah Allah yang membalas amal saya, memuji amal saya. Cukuplah Allah yang menjadi tempat tujuan hidup saya. Cukuplah Allah yang menjadi tempat bersandar saya. Tempat kembalinya segala urusan. Cukuplah Allah yang menjadi satu-satunya dalam kehidupan saya. Nah, itu pengaruh iman kalau sudah terinstal dengan baik di dalam sistem Android kehidupan kita. Betul-betul saya plus Allah itu sama dengan cukup. Dan seperti yang kita katakan tadi, dari iman inilah akan lahir akhlak mulia. Akan lahir yang namanya akhlak mulia. Yang salah satu akhlak mulia itu adalah ikhlas. Ikhlas yang betul-betul hakiki. Ya, kan memang lahir dari iman. Ya, ikhlasnya itu betul-betul bukan ikhlas basa-basi, Bapak Ibu. Yang salah satu ikhlasnya adalah bersyukur saat kebaikan kita berbalas keburukan. Dan ini menggambarkan sebuah akhlak yang luar biasa. Kita bisa bersyukur atas kebaikan yang berbalas keburukan. Dan secara logika, tapi ini logika iman, bukan logika roh lain. Logikanya logika iman. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kebaikan kita berbalas keburukan, bersyukur atau kecewa? Yang tepat. Yang tepat bersyukur, bukan kecewa. Jadi kalau kita berbuat baik ke orang yang kita baiki kok membalas kebaikan kita dengan keburukan, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dengan dibalasnya kebaikan kita dengan keburukan, pahalanya itu sama Allah dikurangi atau ditambah? Dikurangi atau ditambah, Bapak Ibu? Kan ditambah. Nah, kalau pahalanya ditambah, syukur atau kecewa? Bersyukur. Dan kalau orang bisa bersyukur saat kebaikannya berbalas keburukan, itu namanya yang ikhlas. Dan ini ikhlas yang sesungguhnya. Iya, ikhlas yang sesungguhnya. Termasuk juga ini makna ikhlas, Bapak Ibu. Iya, ikhlas yang tumbuh karena iman. Ikhlas menggambarkan sebuah akhlak mahmudah. Membuat kita menjadikan pahitnya kehidupan sebagai kanvas terbaik untuk melukis seindah. Iya. Jadi kanvas terbaik kalau kita pengen melukis seindah-indahnya kebaikan dalam hidup kita, ya kanvas bernama pahitnya kehidupan. Iya, bagaimana tidak? Iya, contoh sederhananya, mana yang lebih indah Bapak Ibu? Ketika kita berbuat baik. Kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, atau kita berbuat baik kepada orang yang baik ke kita. Mana yang lebih indah kebaikannya? Kayak yang baik atau kayak yang tidak baik?
Bukankah kalau kita berbuat baik kepada orang yang nggak baik kepada kita, betul-betul memberikan sumber yang jauh bila dibanding kalau seandainya kita berbuat baiknya kepada orang yang baik ke kita. Dan inilah pengaruh iman. Kita bisa ikhlas dengan pengertian seperti ini. Ini Bapak Ibu, ikhlas berarti memisahkan amal baik dengan semua kebaikan kita. Dan ikhlas seperti ini, iya, kita akan menjadi orang yang memisahkan amal baik dengan semua akibat baik dari kebaikan kita. Jadi contoh sederhana, pagi kita kirim makanan ke tetangga. Itu kan amal baik. Kirim makanan ke tetangga. Siangnya tetangga ngirim makanan ke kita. Apa yang kita simpulkan ketika tetangga kirim makanan ke kita? Yang kita simpulkan apa? Ya, pantaslah dia kirim makanan ke saya. Tadi pagi saya ngirim makanan ke dia. Kalau itu kesimpulan kita, sebenarnya kita orang yang ikhlas nggak Bapak Ibu? Enggak. Karena kita mengatakan akibat baik dengan amal baik. Makanan ke dia, nggak mungkin. Ya, siang ini dia kirim makanan ke saya. Apakah itu orang ikhlas? Iya, enggak. Jadi memisahkan. Ya. Bapak Ibu rajin sholat duha. Ya. Setelah sholat duha, kalau rezekinya banyak. Kalau kita ikhlas, Bapak Ibu, kita tidak akan mengaitkan rezeki yang banyak ini dengan sholat duha kita. Enggak. Kenapa? Karena saya sholat duha itu adalah ibadah saya. Ini persembahan saya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya sholat ini untuk Allah. Boleh rajin sholat duha, kalau rezeki saya banyak. Itu bukan lantaran saya sholat duha. Itu karena memang Allah adalah zat yang maha sangat baik. Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Itu bukti bahwa seseorang itu ikhlas. Termasuk ini Bapak Ibu. Ikhlas berarti memutuskan untuk tetap membahagiakan siapapun yang kehadirannya belum membuat kita bahagia. Itu ikhlas. Jadi kita nggak pernah berpikir untuk menghentikan kebaikan. Ya. Nggak akan punya pikiran menghentikan kebaikan. Ya, kepada siapapun. Termasuk kepada orang-orang yang ternyata hidupnya belum membuat saya bahagia. Keputusan saya tetap saya ingin menjadikan kehadiran saya kebahagiaan bagi dia, walaupun kehadiran dia belum membuat saya bahagia. Nah, ikhlas juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini ikhlas sebagai salah satu contoh akhlak mahmudah. Ya, contoh akhlak mahmudah yang lahir dari rahim bernama iman. Itu membuat kita ikhlas. Ya. Ikhlas yang berarti memandang diri lebih hina dari setiap penghinaan siapapun kita. Ini yang membuat setiap kali kita dihina, kita senyum. Ya. Kenapa senyum? Karena ini sebenarnya yang terjadi. Ya. Apa yang selama ini kita pakai bukan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya, kalau kita dihina orang, ya, apakah penghinaan orang kepada kita itu sesuai dengan kadar kehinaan kita? Jawabannya apa? Belum seberapa. Ya, aslinya, penghinaan dari siapapun itu tidak seberapa bila dibanding dengan kehinaan kita yang sebenarnya. Karena yang paling tahu kehinaan seseorang adalah orang itu. Yang paling tahu kehinaan kita siapa Bapak Ibu? Ya kita sendiri. Ya, jadi kalau mau digambarkan itu seperti kita dulu sekolah, ulangan dapat nilai 3. Ulangan dapat nilai 3. Nah, terus ada teman menghina, dasar bodoh. Ulangan kok cuma dapat 4. Ulangan kok dapat 4. Padahal kita aslinya dapat berapa? 3. Begitu dia bilang kok dapat 4, kita makal atau senyum? Kita malah senyum kan? Dia nggak tahu kalau saya dapat nilai 3. Lumayan nih dapat bonus 1. Itulah yang namanya ikhlas. Ya. Termasuk ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhlas arti menjadikan meskipun sebagai dasar bagi cinta kita kepada siapapun.
Jadi dasar cinta kita adalah meskipun, bukan kalau. Karena kalau beda. Iya. Dan cinta yang ikhlas, sekali lagi adalah cinta yang dasarnya adalah meskipun. Jadi kalau kehidupan dalam rumah tangga, ya, seorang suami, dia akan mencintai istrinya. Meskipun, iya, saya mencintai istri saya. Meskipun dia nggak bisa masak. Meskipun nyapunya nggak bersih. Meskipun nyetrikanya gosong. Iya. Meskipun sudah tidak lagi menarik. Ya, meskipun ya itu bukti cinta yang ikhlas. Ya. Kata Ibu, ya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ya, ini bagian dari ikhlas. Berarti melihat hilangnya dunia sebagai terbanyak tirai buat kita merasakan syahdu kehidupan. Ya. Karena sebenarnya yang membuat kita tidak bisa melihat akhirat itu apa? Tirai dunia. Tirai dunia. Nah, sehingga kalau dunianya hilang, adakah yang kemudian bisa menutupi kita dari melihat syahdunya, merasakan syahdunya kehidupan akhirat? Tidak ada. Iya, nggak ada. Inilah sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran tentang ikhlas. Dan itu ikhlas memang nggak bisa dipisahkan dari iman. Yang kalau kita narasikan sebagaimana anak muda, ya ikhlas itu semacam fitur kemuliaan yang kita bisa temukan ya, dari aplikasi hidup bernama iman. Ya, dari aplikasi hidup bernama iman. Berarti logikanya, kalau orang betul-betul menginstal aplikasi iman dalam kehidupannya, dia pasti akan menjadi orang yang ikhlas. Ya, dia pasti akan menjadi orang yang ikhlas. Tapi inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi problem. Ya, kalau lihat dari slide ini, ya, bagi orang yang beriman ikhlas itu gampang. Karena dia bagian dari fitur. Jadi kalau sudah mengaplikasi iman, ya segala fitur kan akan nampak. Tapi inilah yang kemudian jadi pertanyaan tersendiri dari kita. Ikhlas itu susah dan gampang, Bapak Ibu? Oh, susah bukan main. Kenapa sih ikhlas itu susah? Karena kita sering punya pikiran, ikhlas itu kan membuat saya harus menghadapi sesuatu yang tidak saya sukai. Yang karenanya saya harus ikhlas. Itu dia yang membuat ikhlas itu berat. Karena saya harus menghadapi sesuatu yang tidak saya inginkan. Sesuatu yang tidak saya harapkan. Itu yang membuat saya tidak ikhlas. Itu yang membuat berat saya untuk ikhlas. Padahal yang paling ikhlas siapa? Kita. Dan kita itu sebenarnya hanya bisa ikhlas kapan? Apakah ketika kita mendapatkan yang kita harapkan atau kita mendapatkan yang tidak kita harapkan yang membuat kita bisa ikhlas? Bukankah pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan? Terus kenapa kemudian ikhlas menjadi susah? Nah, ini sebenarnya ada kaitannya, ya, ada kaitannya dengan soal iman. Nah, kaitannya apa? Kaitannya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya apa yang kita sebut sebagai ghaflah. Nah, ghaflah ini sebenarnya sama seperti iman. Dia juga adalah aplikasi kehidupan, cuma bedanya kalau iman itu aplikasi kehidupan yang membuat kita terhubung, tersambung selalu ke Allah. Nah, kalau ghaflah itu justru membuat seseorang terputus dari Allah. Ya, terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terputus akibatnya apa? Ya, akibatnya dia tidak memiliki apa yang disebut dengan iman yang sesungguhnya ke Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Maryam ayat yang ke-39. Wa anzirhum, dan berikan peringatan kepada mereka. Wahai Muhammad, ya, ingatkan mereka. Ingatkan akan apa? Yaumal hasrati. Akan datangnya hari penyesalan. Berarti hari kiamat. Ketika kemudian diputuskan al-amru segala urusan wahum fi ghaflah, dalam keadaan mereka berada
Iya, dalam keadaan ghaflah. Fi ghaflatin, dalam keadaan mereka ghaflah. Wahum. Iya. Dan dalam keadaan mereka la yu'minuna, tidak beriman. Kita bisa lihat ada ghaflah, ada tidak beriman. Iya. Itu menunjukkan apa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa aplikasi ghaflah ya secara auto bisa menginstal aplikasi iman dari sistem Android hidup manusia. Menginstal. Nah, soal itu apanya? Fungsi imannya. Kalau imannya itu masih ada, tapi fungsi imannya itu yang terinstall oleh aplikasi ghaflah. Ya, jadi ibarat apa namanya, kita install aplikasi Zoom. Gambar Zoom-nya itu masih ada di laptop kita, ya, masih ada di HP kita. Tapi ketika kita mau nge-zoom, kita klik gambar Zoom-nya itu nggak muncul. Kenapa? Dan ternyata isinya sudah terinstall. Tapi gambarnya masih ada. Mirip-mirip seperti itu Bapak Ibu. Ghaflah itu bisa menginstal aplikasi iman. Sekali lagi yang terinstall adalah fungsi dari iman. Kalau imannya masih ada, iya. Sehingga kalau kita ditanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu beriman? Jawab kita apa? Iman. Kepada siapa? Imannya ke Allah. Tetapi kalimat saya iman kepada Allah itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Kenapa? Karena aplikasi iman itu sudah terinstall oleh aplikasi Allah. Ini yang sampai pada tingkat tertentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, karena ghaflah ini orang bisa tidak percaya terhadap apa yang dia percayai. Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh. Ya. Bagaimana mungkin orang tidak percaya kepada apa yang dia percayai? Ya. Kalau orang sampai tidak percaya kepada apa yang dia percayai, itu sebenarnya persoalan akal, persoalan hati, atau persoalan jiwa. Itu sebenarnya udah persoalan jiwa. Bagaimana mungkin orang tidak percaya kepada apa yang dia percaya, itu kan ya sesuatu yang paradoks. Dan itu sangat boleh jadi masih ada pada diri kita. Apa buktinya? Bapak Ibu, kalau kita ditanya, percayakah kita kalau Allah mengetahui apapun yang kita lakukan? Jawabnya apa? Ya percaya. Sebab kalau bilang nggak percaya langsung kafir kan? Ya, karena kita mengatakan ya percaya kalau Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Karena Allah sendiri sudah menegaskan di banyak ayat. Salah satunya surat Al-Ankabut ayat 45. Di bagian akhirnya Allah mengatakan wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah itu mengetahui apapun yang kalian lakukan. Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Inilah yang menjadi dasar kita iman, kita percaya bahwa memang Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan, pertanyaannya, pernahkah kita melakukan satu perbuatan yang kita tahu Allah tidak menyukainya? Pernah nggak Bapak Ibu? Kalau pernah itu artinya apa? Artinya kita tidak percaya kalau Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Sebab kalau betul-betul percaya, kita tidak akan pernah berhasil melakukan satu tindakan yang saya tahu Allah tidak menyukainya. Walaupun saya sangat ingin melakukan. Tapi kalau percaya Allah melihat saya kok. Allah mengetahui apa yang saya lakukan. Kalau betul-betul iman, pasti nggak akan pernah bisa ya, melakukan tindakan perbuatan apapun yang Allah nggak suka. Ini buktinya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui kucing. Bapak Ibu bisa bayangkan ada kucing, ya, dia tiba-tiba mendekat ke ikan ini. Dia rupanya mau ambil, tapi belum sempat ambil, kita keburu datang. Kita melihat kucing itu, dan kucing pun melihat kita. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kucing ini? Mungkinkah dia akan terus mengambil ikan dalam keadaan kita melihatnya? Nah, apa yang dilakukan oleh kucing? Lari. Kenapa lari, Bapak Ibu? Karena kucing tahu perbuatan mengambil ikan ini itu perbuatan yang tidak disukai oleh yang punya ikan. Tidak disukai oleh yang punya ikan. Lalu yang punya ikan ngelihat dia. Kalau saya tetap ngambil ikan ini, wah itu bikin resiko. Makanya kucing ini pilih untuk
meninggalkan. Padahal sebenarnya dia sangat ingin. Nah, kucing aja bisa. Atas dasar apa kita tidak bisa? Atas dasar apa kita tetap melakukan perbuatan yang kita tahu Allah tidak menyukainya? Itu tanda apa? Itu sebenarnya tanda di dalam diri orang seperti ini ada ghaflah. Nah, karena ghaflah ini bisa menguninstall aplikasi iman, iya. Nah, ini yang kemudian di bagian akhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ini yang kelak nanti akan kita jawab ya di pertemuan yang akan datang ini. Jadi kalaulah tadi aplikasi iman itu terinstall oleh aplikasi ghaflah, ya, oleh aplikasi ghaflah, maka ini yang kemudian menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa aplikasi ghaflah bisa terinstall ke dalam sistem Android hidup kita? Kenapa? Ya, sehingga akhirnya menguninstall ya, aplikasi iman tadi. Ya, sehingga iman tidak memberikan pengaruh. Dan kalau iman tidak memberikan pengaruh, mungkinkah akan lahir akhlak mahmudah? Enggak. Enggak. Ya. Karena itu ini yang nanti akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Kenapa kok bisa ya aplikasi ghaflah itu terinstall ke dalam sistem Android hidup kita? Kenapa? Ya, sekali lagi akibatnya menguninstall aplikasi itu. Menguninstall aplikasi. Kenapa? Kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Begitu Mas Evan, kalau masih ada waktu, semoga akan satu atau dua saya jawab.